liridallahu ta'ala bisyiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif Ibrahimakumullah ilahi anta mashhudi waridhaka matlubi i'tini muhibbataka wa ma'rifataka. Sahabatku, saudaraku, sigar penjalin dimanapun Anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sadar, dalam keadaan selalu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang muncul dalam batinmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan malam ini ada sebuah pertanyaan yang masuk kepada saya, kepada channel Sigar Penjalin Pagar 99, yang mana saudara kita itu bertanya tentang dari mana kita mulai mempelajari ilmu hakikat itu. Baik, begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita ingin masuk ke dalam ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, tentunya yang harus kita pelajari di sini adalah bagaimana cara kita untuk menemukan atau membahas hal-hal yang bersifat di luar jangkauan akal kita dalam konteks seperti itu. Jadi dari mana kita akan memulai untuk mempelajari ilmu hakikat ini? Tentunya adalah akan dimulai oleh praktik kita itu sendiri. Karena sesungguhnya kebenaran daripada ilmu hakikat itu terletak daripada praktik atau sesuatu yang kita lakukan itu sendiri, praktiknya. Karena ruh daripada ilmu hakikat itu adalah tasawuf. Tasawuf dalam artian kita mempelajari ilmu-ilmu kesufian, ilmu-ilmu mengenal Allah, ilmu-ilmu ma'rifatullah. Tentu tidak hanya kita mempelajari teorinya saja, tetapi kita harus melakukan lebih dari itu, yaitu praktiknya. 10% dari teori yang kita pelajari dalam ilmu tasawuf, maka 90% itu kita akan berhasil apabila kita melakukan praktiknya. Seperti itu, saudaraku. Jadi memang di dalam kita mempelajari ilmu ma'rifat tentu ada jenjang-jenjang, ada tangga-tangga yang harus kita pelajari di sini. Tetapi untuk memulai daripada mempelajari ilmu ma'rifat itu, tentunya kita harus mulai dari diri kita sendiri, yaitu bagaimana cara kita mengolah diri kita. Yang paling minim itu bagaimana cara kita mengolah nafsu kita supaya kita tidak digerakkan oleh nafsu kita, tetapi kita yang akan menggerakkan nafsu kita, dalam artian keinginan-keinginan kita bisa kita kendalikan, bukan kita yang dikendalikan oleh keinginan-keinginan itu sendiri. Maka itulah salah satu hal yang paling minim dilakukan dalam mempelajari ilmu tasawuf dalam level pertama, seperti itu. Jadi ketika kita ingin mendalami sebuah ilmu spiritual, tentu kita harus memulai dari praktik itu sendiri. Nah, contohnya kita mencoba untuk tidak bisa marah, untuk menjauhi marah, kemudian menahan amarah, tidak terlalu bernafsu akan dunia, tidak terlalu berkeinginan terhadap sesuatu yang mungkin menghijab kita dengan Tuhan. Nah, seperti itu. Karena sebelum kita terjun ke dalam ilmu spiritual atau ilmu makrifat, hal yang harus dipelajari di sana adalah bagaimana cara kita untuk mengolah diri kita. Yang paling minim adalah coba saudara-saudaraku atau penanya untuk tidak belajar, untuk tidak mengikuti amarahnya. Ketika itu berhasil, maka saudaraku atau teman-temanku akan lanjut ke dalam proses berikutnya, seperti itu, sampai
akan menuju daripada ketuhanan. Karena untuk menuju sebuah cahaya, tentunya kita harus menggunakan alat-alat supaya kita tidak silau seperti itu. Nah, itulah daripada sifat-sifat kita harus kita gali di sini. Dengan cara apa? Dengan cara belajar dan praktik. Karena ilmu tasawuf itu adalah bukan teori sepenuhnya, tetapi praktiknya itu yang perlu. Nah, seperti itu saudaraku. Jadi ketika kita ingin terlepas daripada sebuah pemahaman-pemahaman yang mungkin masih menjebak daripada nafsu kita, masih menjebak daripada hijab-hijab kita, sehingga kita tidak bisa bertemu Tuhan atau bertemu Allah, maka hal yang pertama kita pelajari adalah bagaimana mempelajari atau mengolah sifat-sifat atau sikap-sikap kita di dalam diri kita itu sendiri. Dalam konteks yang pertama itu adalah rajin-rajinlah bercermin, rajin-rajin untuk memperbaiki diri. Jangan melihat atau memandang orang lain, tapi lihatlah diri kita sendiri. Sering-seringlah bercermin. Karena salah satu sufi, hal yang paling pertama untuk dilakukan seorang sufi itu adalah bercermin. Nah, dalam konteks dia selalu melihat dirinya, apa yang salah di dalam dirinya, apa yang kurang tepat di dalam dirinya, apa yang perlu diperbaiki di dalam dirinya. Nah, itulah konteks daripada pemahaman ilmu hakikat atau untuk menuju ilmu hakikat itu sendiri, saudaraku. Semoga dipahami. Mungkin saya akan mencoba untuk membimbing saudara-saudaraku untuk sama-sama kita belajar, untuk sama-sama kita memahami, supaya kita sama-sama menuju puncak ma'rifat itu sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam min rabbir rahim. Salamun qaulam min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli